istirahat dan waktu luang sehingga kita bisa menghadiri sesi siang hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini ada beberapa agenda yang akan kita lalui. Yang pertama, nanti akan ada sambutan dari Ibu Dekan FKIP, Ibu Dr. Tri Kinasih Handayani MSI, kemudian dilanjutkan dengan paparan program pengenalan lapangan persekolahan oleh Pak Faris Setiawan selaku penanggung jawab PLP tahun ini, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab lalu menutup. Untuk itu tanpa berpanjang waktu, mari kita awali sesi kita siang hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, dan bersama kita sudah hadir Ibu Dekan, Ibu Dr. Tri Kinasih Handayani MSI. Monggo Ibu, kami berikan waktu secukupnya untuk memberikan sambutan dan pengarahan terkait sosialisasi PLP 1 2021. Monggo Bu Dekan. Oke, baik, terima kasih Bu Astri Fajriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah senantiasa panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayang, karunia dan perkenannya pula sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi walaupun via Zoom meeting, ya tidak bertatap muka. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama atas nama Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkenan memenuhi undangan kami untuk koordinasi terkait dengan program PLP 1 atau program pengenalan lapangan persekolahan 1 bagi mahasiswa kami dari FKIP juga dari FAI, ya, Fakultas Agama Islam, ya. Kegiatan PLP 1 seperti kegiatan rutin yang bisa kita lakukan berkoordinasi dengan sekolah mitra, juga sekolah lab school, UAD, mudah-mudahan ada di sini Pak Heri di Gunung Kidul ini, ya. Nah, dan beberapa sekolah lab school dari TK, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jumlah mahasiswa kami yang mengikuti PLP 1 yang insya Allah akan berada di sekolah walaupun dalam kondisi daring dari tanggal 6 September sampai 17 September nanti di sekolah, dan nanti secara resmi akan diterjunkan langsung oleh dosen pembimbing lapangan serta BKL, ya, koordinator lapangan. Penerjunan nanti insya Allah tanggal 6 September. Dan di sekolah efektif 8 hari, ya, walaupun kan minggu tidak dihitung. Ini sekitar 8 hari efektif, ya. Nah, dari 1.442 mahasiswa kami akan diterjunkan ke 129 sekolah, terdiri dari mahasiswa yang teaching, bimbingan konseling, dan PAI itu 1076. Jadi dari prodi yang teaching, ya,
terdiri dari pendidikan matematika, pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ya. PVTE, PVTO kelihatannya sudah mulai ya Pak Faris, PVTE, PVTO sudah ya, karena prodi baru, ya, itu ditambah bimbingan konseling dan pendidikan agama Islam berjumlah 1076. Dan nanti diterjunkan ke 88 sekolah. Sedangkan yang pendidikan guru sekolah dasar ini khusus ya ke SD-an, itu ada 332 mahasiswa yang akan diterjunkan ke 32 sekolah. Sedangkan yang pendidikan anak usia dini hanya 34 orang yang akan diterjunkan di 9 sekolah. Jadi seluruhnya itu ada 129 sekolah, ya. Dari 1442 ini yang pendidikan agama Islam di bawah Fakultas Agama Islam itu berjumlah 388. Lainnya dari FKIP, dari berbagai program studi tadi yang saya sebutkan di atas, ya. Sebetulnya jumlah seluruhnya itu ada 1.533 karena sebagian ada yang mengikuti kampus mengajar, ya. Yang ikut kampus mengajar itu sejumlah 143. Jadi yang ikut kampus mengajar nanti dikonversi antara lain ke PLP 1 ini ada sejumlah 143 orang, ya. Dan PLP 1 itu adalah bobotnya 1 SKS. Beda dengan yang PLP 2 nanti. Yang PLP 2 itu 3 SKS, ya. Yang PLP 1 ini karena mahasiswa baru membangun jati diri pendidik, ya. Jadi baru mengenal sekolah, jadi cirinya baru mengenal kultur sekolah, mengenal struktur organisasi sekolah, ya. Juga mengenal peraturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah. Selain itu juga kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi mahasiswa itu baru mengenal lebih dekat dengan sekolah, ya, utamanya kultur sekolah. Juga baru mengetahui praktek proses pembelajaran serta karakteristik dari peserta didik. Jadi mahasiswa baru observasi saja. Sedangkan nanti sebagai asisten guru itu pada saat mereka sudah mengambil PLP 2. Jadi PLP 1 ini baru pengenalan lebih dekat langsung kepada sekolah, ya, baik dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, ya. Dari kami terjunkan sejumlah, insya Allah bisa Bapak Ibu, kami mohon berkenan Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk menerima sejumlah 1.442 mahasiswa kami yang pada saatnya nanti akan diterjunkan ke sekolah Bapak Ibu semua. Jadi kami mohon pada saat ini koordinasi serta permohonan kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk bisa Bapak Ibu Kepala Sekolah menerima mahasiswa kami untuk melakukan praktek pengalaman lapangan persekolahan 1 dengan bobot 1 SKS. Insya Allah nanti berada di sekolah pada tanggal 6 sampai tanggal 17 September. Jadi hari efektif adalah 8 hari, ya, 8 hari. Sedangkan luaran dari mahasiswa nanti berupa portofolio juga IC, ya. Mahasiswa harus membuat IC seperti itu. Jadi kami mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk dapat menerima serta membimbing, mengarahkan, kemudian memberikan wawasan serta memberikan pengalaman yang berharga bagaimana mengelola sekolah, menjadi guru dan sebagainya, melihat fasilitas sarana prasarana di sekolah yang Bapak Ibu pimpin, ya.
Itu besar harapan kami atas nama Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk menerima mahasiswa kami FKIP dan FAI. Nanti mudah-mudahan Pak Dekan FAI juga bisa menyampaikan ya. Dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, karena mungkin mendadak dan di tengah kesibukan Bapak Ibu kami masih repoti untuk melaksanakan kegiatan Zoom meeting berkaitan dengan PLP 1 ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan permohonan kami kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah semua untuk berkenan menerima sejumlah mahasiswa kami untuk melakukan praktek pengenalan lapangan persekolahan 1. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan atas arahan dan sambutannya. Bapak Dekan FAI belum membersamai kita saat ini. Barangkali kita akan langsung masuk ke paparan tentang program PLPS 1 yang akan disampaikan oleh Pak Faris Setiawan selaku penanggung jawab PLP atau P3K di UAD. Monggo Pak Faris. Baik, terima kasih Bu Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dekan FAIP UAD, Ibu Dr. Trikinasri Handayani MSI. Saya selalu Ibu. Amin. Semoga Ibu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga bisa menjalani tugas dan tanggung jawab Ibu sebagai Dekan. Terima kasih Pak Faris. Amin. Doa. Yang kami hormati pula Bapak Dr. Nurholis, SAG MAG, yang mungkin dalam kesempatan ini beliau mungkin nanti akan membersamai kita dalam kegiatan sosialisasi dan koordinasi ini. Yang kami hormati pula tentu saja pimpinan sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, baik di tingkat SD, PAUD, kemudian SMA, dan alhamdulillah di tahun ini kita sudah juga ke SMK karena sudah ada vokasi dari pendidikan vokasi kita. Maka tentunya kami berharap Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan dan perlindungan sehingga masih bisa menjalani tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Demikian juga yang kami banggakan tim PLP UAD dari Pusat Pengembangan Profesi Kependidikan P3K baik di tingkat prodi dan perwakilan prodi dari ke-9 prodi yang ada di FKIP maupun di FAI. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya di sini mungkin sharing, mensosialisasikan terkait dengan pelaksanaan PLP yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan, Bu Dr. Trikinasri Handayani, bagaimana teknis dan bagaimana pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan 1 daring yang rencananya akan dilaksanakan di bulan September besok. Tentunya kegiatan ini memiliki dasar hukum bahwa pelaksanaan kita saat ini harus menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi, di mana kita harus mengikuti peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Bahkan kemarin Pak Jokowi memberikan arahan kembali bahwa untuk PPKM, PKKM, dan seterusnya itu diperpanjang sampai tanggal 30 Agustus, sampai akhir Agustus. Oleh karena itu, berdasarkan ketetapan ataupun dasar hukum yang sudah ditentukan tersebut, maka untuk pelaksanaan PLP tentunya akan menyesuaikan dan bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Sebelumnya, mungkin kami jelaskan terlebih dahulu mengenai pelaksanaan PLP, di mana di sini kegiatan PLP itu ada 2 Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah familiar, mungkin ini kami hanya memberikan penguatan saja, bahwa untuk kegiatan PLP yang ada di UAD itu ada 2, yaitu PLP 1 dan PLP 2.
seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dekan barusan, bahwa untuk pelaksanaan PLP, di PLP 1 itu merupakan kegiatan magang dasar. Jadi kalau dulu namanya magang dasar, maka di PLP 1 ini adalah kegiatan magang dasar tersebut. Sedangkan untuk PLP 2 itu adalah magang lanjut dan magang terapan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dekan, bahwa untuk PLP 2 itu terdiri dari magang lanjut dan magang terapan. Oleh karena itu di sini PLP 1 adalah kegiatan pertama, tahap pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan, terutama bagi mahasiswa untuk terjun ke sekolah. Tadi juga sudah disampaikan lingkup kegiatan ini meliputi pengamatan, baik itu ke kultur sekolah, struktur organisasi, kemudian tata tertib sekolah, pengamatan seremonial yang mungkin menjadi kekhasan sekolah masing-masing, kemudian ada kegiatan baik itu intrakurikuler, kokurikuler, sampai ke ekstrakurikuler, dan mungkin praktek-praktek yang mungkin sudah menjadi kebiasaan positif di sekolah. Tentunya Bapak Ibu, kegiatan ini berdasarkan kondisi pandemi, maka pelaksanaannya dilaksanakan secara daring. Oleh karena itu nanti mungkin bisa jadi mahasiswa akan melakukan koordinasi dengan guru pamong secara tatap maya, artinya menggunakan platform-platform daring yang sudah disediakan dan sudah ada banyak saat ini. Di situ diharapkan mahasiswa bisa mendapatkan informasi terkait dengan karakteristik umum dari sekolah yang mereka dapati dan mendapatkan informasi baik itu mulai dari kultur sekolah sampai ke pembelajaran yang ada di kelas. Nah, capaiannya Bapak Ibu di sini cukup ada 6 karena di sini hanya dilaksanakan kurang lebih tadi 8 hari efektif sesuai dengan arahan Bu Dekan, bahwa di sini mulai dari mendeskripsikan karakteristik yang ada di sekolah, baik itu peserta didiknya, kemudian struktur organisasi, tata kerja sekolah, peraturan dan tata tertib, kegiatan seremonial atau formal di sekolah, kegiatan-kegiatan rutin seperti kurikuler, kokurikuler, sampai ke ekstrakurikuler. Mungkin nanti bisa disampaikan kegiatan ekstrakurikuler selama pandemi seperti apa, apakah ada yang harus membiasakan diri, ada yang mungkin berubah, dan seterusnya. Bahkan sampai ke praktik-praktik pembiasaan dalam kebiasaan positif yang sudah dilakukan di sekolah. Tentunya capaian ini tidak terlepas dari kontribusi sekolah yang dalam hal ini tempat condro dimukonya, kawah condro dimukonya dari mahasiswa tersebut. Nah, untuk gambarannya tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dekan secara rinci bahwa untuk mahasiswa kami yang kami terjunkan ke sekolah itu totalnya adalah 1.442 mahasiswa. Dan rencana kami, jumlah sekolah mitra yang kami libatkan dalam kegiatan PLP 1 ini adalah sebanyak 129 sekolah. Tentunya rincian tersebut sudah terbagi, di mana di situ untuk jenjang SMP, SMA, SMK, itu total hampir 1.076 mahasiswa yang nantinya akan diterjunkan, dengan jumlah sekolah mitra sebanyak 88 sekolah. Kemudian untuk PGSD, jumlah mahasiswanya adalah 332 mahasiswa, dengan jumlah sekolah mitranya adalah 32 sekolah. Demikian juga untuk PAUD, ada 34 mahasiswa yang nantinya akan diterjunkan dengan jumlah sekolah sebanyak 9. Nah, berdasarkan jumlahan tersebut tentunya kita lakukan kegiatan pra-PLP 1 daring, di mana di sini alhamdulillah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pimpinan Sekolah maupun yang mewakili dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan koordinasi dari pelaksanaan PLP 1 yang nanti akan kami selenggarakan di hari ini, tanggal 24 Agustus tahun 2021. Tentunya nanti kami akan juga mensosialisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan ini pada tanggal 28 Agustus ke Bapak Ibu dosen, di mana nanti Bapak Ibu dosen tersebut akan menjadi DPL dari mahasiswa yang nanti akan diterjunkan ke sekolah. Tentunya di sini nanti mahasiswa akan kami berikan pembekalan teknis, di mana di sini mahasiswa akan diberi penjelasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan PLP 1,
pelatihan penulisan esai, bahkan sampai mengikuti seminar. Untuk seminar, mungkin barangkali Bapak Ibu berminat, juga boleh saja Bapak Ibu mengikuti kegiatan seminar yang nanti akan kami selenggarakan pada awal September, tanggal 4 September 2021. Sehingga nanti dengan adanya pembekalan dan pelatihan tersebut, kami harapkan mahasiswa sudah siap dan bisa diterjunkan secara daring di tanggal 6 September 2021. Terkait dengan jadwal tersebut, Bapak Ibu, karena dilaksanakan PLP1 itu kurang lebih 8-10 hari, maka di sini mungkin bisa kita katakan bahwa penerjunan kami rencanakan tanggal 6 September 2021, dan kegiatannya itu sendiri kurang lebih berada di tanggal 7 sampai tanggal 17 September. Tentunya kami harapkan, kami mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian dari sekolah untuk bisa membimbing mahasiswa selama kurang lebih 8-10 hari tersebut untuk melakukan observasi baik di proses pembelajaran yang ada di kelas sampai ke tingkat sekolah. Sehingga dari sini nanti transfer ilmu yang didapatkan oleh mahasiswa bisa diarahkan oleh Bapak Ibu guru, kemudian dilanjutkan ke DPL, dan DPL nanti mendapatkan gambaran terkait dengan kemampuan mahasiswa dalam mengobservasi tersebut dan menilai mereka, sehingga pada tanggal 23 September besok DPL sudah bisa menilai sejauh mana pelaksanaan PLP1. Tentunya kami harapkan nanti di sini mahasiswa bisa menghasilkan luaran berupa ontologi esai Bangga Menjadi Guru yang nanti akan di-launching pada bulan Oktober. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan magang dasar Bapak Ibu. PLP1 itu adalah kegiatan magang dasar, di mana di sini adalah aktivitas yang bermanfaat agar membangun jati diri dari mahasiswa sebagai pendidik. Di sini ada dua tujuan. Yang pertama mengenal kultur sekolah, STO, dan sebagainya. Yang kedua adalah mengetahui praktek proses pembelajaran dan karakteristik siswa ketika di kelas. Olahraganya yang kami harapkan dari mahasiswa, mereka bisa buat portofolio dari observasi tersebut, kemudian dibuat esai, di mana nanti dilakukan secara individu. Nah, di sini tentu saja untuk pelaksanaan karena daring, mungkin dalam pengenalan sekolah nanti bisa jadi mahasiswa akan melakukan Game Meet atau mungkin Zoom atau mungkin platform online secara tatap maya dengan pimpinan sekolah untuk mendiskusikan terkait dengan visi misi, SOTK, budaya sekolah, keunggulan, dan kegiatan-kegiatan lain yang terutama pada manajemen sekolah yang ada di sana, sehingga bisa mendapatkan gambaran bahwa mereka ada di sekolah yang luar biasa, ada di sekolah yang memiliki karakter yang khas begitu. Demikian juga mereka nanti akan melaksanakan kegiatan Google Meeting kepada guru pamong, di mana mereka akan menanyai terkait dengan pembelajaran yang ada di sana, kemudian mereka akan mengobservasi kegiatan pembelajaran, bagaimana siswanya, karakteristik siswanya seperti apa, dan seterusnya. Nah, dengan adanya kedua aktivitas tersebut, maka di sini kami minta mahasiswa nanti akan menyusun portofolio, di mana mereka akan melaporkan hasil observasinya, kemudian disusunlah di situ esai yang nanti akan menjadi ontologi dari perwakilan masing-masing prodi. Komponennya tentu di sini mahasiswa tetap akan kami bagi penilaiannya sesuai dengan proporsinya. Mereka akan mendapat pembekalan, kemudian dengan kompetensi sikap dan kepribadian yang nanti kami dapatkan dari Bapak Ibu guru, kemudian juga dilihat dari laporannya dalam bentuk portofolio dan luarannya dalam bentuk esai. Demikian juga ketika mereka akan melaksanakan tes dengan DPL. Totalnya adalah 100%. Di sini untuk dosen pembimbing ada dua Bapak Ibu. Jadi kalau penerjunan nanti untuk sekolah akan berkomunikasi dengan satu dosen, di mana di situ adalah dosen koordinator lapangan atau kita sebut DKL. Jadi beliau adalah DPL yang mewakili DPL-DPL yang lain di sekolah tersebut.
Jadi dalam satu sekolah mungkin ada 3 DPL atau 5 DPL. Nah, nanti dari 5 DPL tersebut dipilih satu sebagai DKL, di mana DKL tersebut adalah dosen yang akan menjadi narahubung antara sekolah dengan institusi atau dosen itu sendiri. Oleh karena itu, di sini untuk perannya tentunya DKL merupakan salah satu DPL, menjadi perwakilan FKIP untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan PLP 1, dan yang ketiga adalah mengkoordinasikan penerjunan dan penarikan. Untuk DPL sendiri, karena di sini berbasis rumpun ilmu, maka DPL memiliki peran untuk membimbing, baik itu dari kegiatan pelaksanaan sampai ke luaran, yaitu portofolio dan esai. Setelah itu beliau-beliau akan kami minta bantuan untuk menilai bagaimana hasil kinerja mahasiswa selama praktik pelaksanaan PLP 1. Nah, di sini untuk DPL ada 5 peran, di mana yang pertama membimbing, baik itu kegiatan kegiatan observasi, kemudian yang kedua membimbing terkait dengan identifikasi masalah yang ada di sana, kemudian identifikasi alternatif solusi yang harus dilakukan atau dihadapi, dan seterusnya. Yang ketiga adalah melakukan responsi, memberikan penilaian. Yang keempat, memberikan nilai akhir ke FKIP atau FAI untuk mengolah nilai akhir tersebut sehingga menjadi nilai akhir mahasiswa. Demikian juga untuk DKL, berkomunikasi ke mahasiswa dan pihak sekolah terkait dengan waktu penyerahan dan penarikan mereka. Yang kedua, mewakili pimpinan FKIP UAD dan FAI untuk menyerahkan mahasiswa PLP ke sekolah mitra. Yang ketiga, menyampaikan berkas administratif seperti surat penerjunan atau berita acara penerjunan, mungkin daftar mahasiswa yang diterjunkan di sana, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, bersama dengan pimpinan sekolah dan guru pamong, memantau pelaksanaan kegiatan PLP, mewakili pimpinan FKIP dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan, mewakili pimpinan FKIP juga untuk menarik mahasiswa dari sekolah, dan mengambil nilai dari masing-masing DPL dan guru pamong di sekolah. Di sini kami harapkan juga mohon bantuan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama, menerima dalam penyerahan mahasiswa PLP dari TKL secara daring. Yang kedua, memberikan izin jika bersedia untuk bisa kami terjunkan mahasiswa kami untuk bisa terjun dalam memperoleh ilmu, mengobservasi, dan belajar terkait dengan aktivitas yang berkaitan dengan PLP. Yang ketiga, kami harapkan Bapak Ibu nantinya saat penarikan atau saat penerjunan dapat memperkenalkan guru-guru pamong yang mungkin nanti akan menjadi pembimbing mahasiswa. Yang keempat, memfasilitasi penggunaan sarana sekolah, karena ini daring ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin bisa saja sarana yang digunakan adalah LMS yang sudah disediakan atau yang sudah ada di sekolah tersebut. Dari situ kami harapkan juga ada akses untuk ke classroom, barangkali dengan situasi seperti ini, maka mungkin bisa disetting guru membagikan link Google Classroom atau link LMS yang nantinya mahasiswa bisa masuk ke sana untuk mengobservasi. Kemudian yang terakhir adalah menyerahkan mahasiswa PLP ke FKIP melalui DKL secara daring. Terkait dengan tugas dari guru pamong sendiri, di sini yang pertama, kami harapkan beliau juga dapat membimbing mahasiswa bersama dengan DPL dalam melaksanakan kegiatan PLP di sekolah mitra ataupun sekolah laboratorium. Dan biasanya itu maksimal ada 6 di setiap sekolahan. Yang kedua, memantau aktivitas mahasiswa selama praktik. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada mahasiswa PLP untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan tadi, data baik dari kultur sekolah sampai ke proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, melakukan pembimbingan yang melekat secara intensif dalam memahami jati diri sebagai pendidik dan karakteristik peserta didik dan proses pembelajaran. Memberikan penilaian yang nanti akan diserahkan ke DPL, dan yang keenam, yang terakhir adalah berhak memberikan teguran, kritik, dan saran kepada mahasiswa. Tentunya semua kegiatan di sekolah karena pandemi maka diharapkan dapat dilaksanakan secara daring. Walaupun di sini bentuknya observasi, mungkin nanti Bapak Ibu kami harapkan bisa membantu kami
agar mahasiswa itu dapat mendapatkan gambaran bagaimana karakteristik, bagaimana kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Tentunya jika Bapak Ibu menghendaki mahasiswa untuk ke sekolah, kami harapkan Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan terlebih dahulu ke DKL, sehingga nanti dari pimpinan FKIP mengetahui bahwa mahasiswa tersebut datang ke sekolah. Tentu saja ketika mereka akan datang ke sekolah, maka kami wajibkan mahasiswa untuk mematuhi dan disiplin protokol kesehatan. Syukur-syukur mereka bisa PCR, bisa tes antigen terlebih dahulu, sehingga bisa benar-benar yakin bahwa mahasiswa yang bersangkutan sudah atau sedang dalam keadaan sehat. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir yang bisa kami sampaikan dari kegiatan PLP 1 ini, yang pertama, karena ini PLP 1, tentunya PLP 1 ini akan menjadi aktivitas awal yang nantinya akan dilanjutkan pada kegiatan PLP 2. Jadi sekiranya memang dari sekolah menghendaki adanya mahasiswa untuk bisa belajar ke sana, kami harapkan sekali untuk bisa membantu kami memberikan gambaran kira-kira ada berapa banyak mahasiswa yang nanti bisa diterjunkan di sana. Karena ini akan sangat berkaitan dengan proses PLP 2, di mana nanti di PLP 2, kalau Bapak Ibu di sekolah pada tahun ini adalah PLP 1, maka tahun depan mahasiswa itu akan mulai menjadi asisten guru. Artinya mereka akan menjadi guru, di mana nanti di situ beliau guru masing-masing di kelas itu akan melihat atau memantau pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Dan itu dilaksanakan di PLP 2. Tapi untuk PLP 1 pada tahun ini, mungkin karena ini awalan Bapak Ibu, maka kami harapkan sudah ada pemetaan. Misalkan di masing-masing sekolah ada 3 guru matematika, maka kemungkinan dari setiap guru itu ada berapa maksimal mahasiswa yang bisa dibimbing. Barangkali 1 guru 2 mahasiswa, berarti mungkin maksimal ada 6 mahasiswa. Sehingga dari situ memberikan kepada gambaran kepada kami untuk pelaksanaan PLP 1 ini yang nanti akan dilanjutkan pada PLP 2 di tahun depan. Tentunya di sini sekolah berhak menerima dan menolak mahasiswa PLP 1 dari form kesediaan yang nanti akan kami bagikan. Yang kedua, pimpinan sekolah dapat mengisi maksimal kuota, di mana di sini nanti mungkin barangkali dengan gambaran yang sudah kami berikan tadi, Bapak Ibu bisa merapatkan terlebih dahulu ke Dewan Guru atau pimpinan terkait dengan banyaknya mahasiswa yang mungkin bisa diperoleh di masing-masing sekolah. Nah, terkait dengan umpan balik tersebut, kami tunggu Bapak Ibu untuk tindak lanjut dari kegiatan ini. Dalam pengisian kuesioner, banyaknya mahasiswa yang bisa diterjunkan di sekolah, maksimal hari Senin pukul 10 siang. Sehingga nanti kami memiliki gambaran banyaknya mahasiswa yang nanti akan diterjunkan pada saat PLP 1 dan nantinya akan dilanjutkan untuk kegiatan PLP 2 di tahun berikutnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dari pimpinan sekolah, baik di tingkat PAUD sampai ke tingkat SMA, SMK, atas perkenannya menjadi sekolah mitra dari mahasiswa kami untuk bisa belajar di sana. Tentunya kami harapkan apa yang Bapak Ibu berikan nanti, apa yang Bapak Ibu izinkan kepada mahasiswa kami untuk bisa belajar di sana menjadi amal ibadah yang baik dan bermanfaat, sehingga bisa memberikan kebaikan baik kepada mahasiswa dan sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris untuk materi koordinasi dan sosialisasi program PLP 1. Sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, mungkin saya hanya sekadar mengingatkan Bapak Ibu jangan lupa mengisi presensi dan juga formulir kesediaan yang sudah dikirimkan oleh admin kami di kolom pesan.
itu silakan diisi, nanti kami akan terima dan bisa disesuaikan dengan jumlah plotting mahasiswa yang sudah direncanakan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Barangkali ada Bapak Ibu yang perlu mengkonfirmasi beberapa hal atau menanyakan, monggo dipersilahkan. Mohon izin Bu, Oke, dari SD Muhammadiyah Mertosanan itu. oke, monggo Pak. Oke. Yang maaf, volume saya kurang keras. Oke. Sudah jelas kok Pak. Oh ya, oke. Oke. Yang pertama yang saya tanyakan, ini kan tadi dijelaskan bahwa PPL ini kan berkelanjutan ya, dari 1, 2, 3 gitu nggih. Gitu, 1 kira-kira. dan 2 Bapak, PLP 1 dan 2 saja. Oh, 1 dan 2 ya. Oke. Karena dulu kan tanggal apa itu? Kalau nggak salah Juli saya pernah diundang, Juli itu lewat Zoom juga gitu. SD Mertosanan pernah diundang lewat Zoom, kalau nggak bulan Juli kalau nggak salah. Juli atau April ya. Saya lupa. Itu saya ada namanya PPL kedua, kalau nggak salah seperti itu. Nah, kebetulan jadwalnya diganti tidak hari Senin terus digeser ke hari apa gitu ya. Sehingga saya tidak bisa ikut. Nah, apakah itu ada kelanjutannya atau sudah diganti dengan yang ini gitu? Apakah ini juga kelanjutan dari undangan yang pertama dulu itu? Seperti itu Ibu yang saya tanyakan. Baik, ini langsung dijawab saja ya Pak Faris. Oke, Bu Asri. Mohon izin Bapak, kalih Bapak sinten Pak? Bapak Ana Rahmatullah. Oh nggih, Pak Ana Rahmatullah nggih. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan PLP 1, ini merupakan kegiatan awal, Pak. Jadi kalau kemarin Bapak ikut yang bulan Juli, PLP 2, itu merupakan tindak lanjut dari PLP 1 yang di tahun sebelumnya. Oh gitu. Tapi jadi, tapi sampai saat ini belum ada mahasiswa itu yang sampai ke kami. Oh nggih. Untuk yang pelaksanaan PLP 2 ya Pak ya? Ya. Oh nggih. Nanti coba kami konfirmasi nggih Pak ke tim PGSD terkait dengan hal itu. Tentunya kalau untuk penerjunan di PLP 1 ini awal sehingga nanti mahasiswa itu melaksanakan kegiatan PLP 1 di tahun ini dan mereka akan melaksanakan kegiatan asistensi mengajar PLP 2 di tahun depan. Oh gitu. Oh gitu. Oke. Terima kasih Pak. J, sami-sami Pak Ana. Karena saya nunggu, ini kok ada rapat tapi kok nggak ada mahasiswanya sampai sekarang gitu loh. Karena saya nggak ikut rapat yang kedua karena jadwalnya diganti gitu. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Ana. Terima kasih Pak Ana. Nanti akan dikonfirmasi kembali terkait miskomunikasi ya, ini semoga hanya miskomunikasi. Monggo yang lain Bapak Ibu. Sepertinya cukup jelas ini Bu Asri ya. Iya. Kalau tidak ada yang bertanya ini ya. Atau jangan-jangan Bapak Ibu sedang mengisi form. Sedang mengisi form ya. Jadi jadi tersambi. Monggo silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Tentunya nanti Bapak Ibu akan mengisi form kesediaan. Jadi Bapak Ibu akan mewakili sekolah dan keputusan bersedia atau tidak bersedia masih kami tunggu sampai hari Senin, sehingga Bapak Ibu masih punya banyak waktu untuk mendiskusikan dengan pimpinan atau mungkin dengan guru-guru dan dewan guru. Dan dari situ kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak berapa mahasiswa yang nanti akan kami terjunkan di PLP 1 yang nanti akan menjadi tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan di PLP 2. Tentunya di sini kami akan bersifat lebih ke adaptif ya Bapak Ibu ya, karena saat ini dari Kemdikbud, Kemristek, karena sekarang sudah jadi satu kementerian, sehingga kadang ada beberapa program yang bersifat dadakan dari Pak Menteri, terus dari pihak institusi kami UAD harus menyesuaikan diri dengan itu, sehingga mungkin bisa jadi dalam pelaksanaan PLP ini juga tentunya akan bersifat adaptif, menyesuaikan dengan peraturan-peraturan dari Kemdikbud dan Kemendikbud.
Nah, kami di sini dalam hal ini tentunya sangat berterima kasih jika Bapak Ibu sekalian dari pihak sekolah, terutama sebagai mitra kami di FKIPWAD, ketika Bapak Ibu mengizinkan mahasiswa kami untuk belajar ke sana. Karena tentunya di sini akan memberikan kepada mereka pengalaman yang berharga dan tentunya akan mengembangkan mindset di mana mereka sebagai pendidik di masa depan. Mungkin itu saja, Bu, Bapak Ibu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo kami persilakan. Maaf Pak, mau bertanya? Silakan, Ibu. Memperjelas saja nggih. Matur atas waktunya. Ini saya mau menanyakan yang ini tadi Pak, yang pimpinan sekolah dimohon untuk mengisi kuota mahasiswa begitu nggih. Sementara kan di situ tadi disampaikan bahwa kuota dan sekolah kan sudah ini ya Pak, sudah ditentukan gitu. Jadi ini pripun Pak? Maksudnya ini kan kita diminta untuk mengisi maksimal kuota mahasiswa gitu nggih ya, untuk terjun ke sekolah. Sementara kan berdasarkan data di atas tadi jumlah mahasiswa dan jumlah lembaga pendidikan sudah ditentukan, Pak. Mohon penjelasannya, mungkin saya tadi terlewat. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Nawaro. Dari sekolah mana Ibu? Saya dari TK Aisyah Nyai Ahmad Dahlan, Pak. Oh, oke, baik. Mohon izin menjawab Bu Nawaro. Terkait dengan kuota tersebut, itu adalah kuota yang dimiliki oleh sekolah. Jadi sekolah boleh menuliskan banyaknya mahasiswa yang nanti bisa ditampung di dalam pelaksanaan PLP 1. Tentunya kami punya batasan Bapak Ibu. Jadi di situ kami buat batas atas di mana Bapak Ibu menentukan maksimal ada berapa mahasiswa yang nanti mungkin akan melaksanakan kegiatan PLP 1 ini. Sehingga dari situ karena kami sudah berdiskusi, kemudian di situ juga kami sudah menentukan beberapa mahasiswa yang nanti akan diterjunkan ke sekolah, maka tentunya itu akan menjadi gambaran kepada kami dalam menerjunkan banyaknya mahasiswa di sekolah. Jadi ambil contoh seperti ini. Tadi total ada 1.442 mahasiswa. Misalkan dari sekolah Bapak Ibu, karena guru matematikanya terbatas hanya 1 guru saja, maka untuk bidang matematika maksimal 2 mahasiswa. Begitu. Jadi nulisnya 2 mahasiswa yang bisa ditampung pada mata pelajaran matematika. Tapi karena bahasa Inggrisnya banyak, misalkan guru bahasa Inggrisnya ada 3, maka barangkali di situ maksimal yang bisa diterjunkan di sana ada 6. Sehingga dari situ kami punya gambaran, oh ternyata dari data yang kami peroleh, dari list mahasiswa yang nanti akan kami terjunkan itu, kami akan cross-check dengan kuota maksimal di masing-masing sekolah, Bu. Jadi kami harapkan tidak melebihi dari kuota maksimal tersebut. Jadi misalkan Bapak Ibu kok menghendaki bahwa satu guru hanya 2 mahasiswa, maka kami akan mematuhi itu maksimal 2 mahasiswa. Dan tentunya banyaknya mahasiswa yang nantinya akan kami terjunkan ke sekolah Bapak Ibu sekalian, pasti menyesuaikan dengan banyaknya mahasiswa yang nanti tersedia begitu. Jadi artinya 1.442 itu kami harapkan sudah terdistribusi secara merata sesuai dengan kuota maksimal yang Bapak Ibu tulis. Begitu mungkin Bu Nawaro yang bisa kami sampaikan. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, baik. Bu Dekan menika. Pak Faris, sudah cukup? Nggih, sebenarnya. Ini sambil menguji Pak Ukin. Ya, monggo dicekapkan. Nggih, baik. Cukup atau bagaimana nih Bu Asti? Cekap kayaknya. Ya, mungkin ya terima kasih. Tapi ini ada yang minta ini Mas admin itu ada yang minta dikirim kembali link presensi dan form karena tadi sempat ganti perangkat begitu. Biasanya kalau ganti perangkat kan chatnya hilang. Setelah dikirim mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi bisa kita cukupkan ya Bu Dekan dan Pak Faris. Oke. Nanti bila ada pertanyaan ini pertanyaannya bisa diajukan kemana nggih Pak Faris? Kalau nanti ada bisa yang diajukan gitu. ke Kemarin ya yang Mas Bowo ya yang admin kami yang mengirim apa namanya mengirim undangan ke Bapak Ibu begitu. Mungkin demikian
sesi kita sepertinya tidak ada tambahan lagi. Kalaupun ada, seperti yang tadi sudah disampaikan, bisa menghubungi narahubung kami yang kemarin mengirim undangan ke Bapak Ibu semuanya. Baik, beberapa agenda kita sudah kita lewati dan semoga ini menjadi awal baik untuk program PLP 1 dan nanti bisa lanjut tanpa ada kendala hingga PLP 2 tahun depan, insya Allah. Mari kita cukupkan sesi kita siang hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu Bapak Ibu dan mohon maaf atas segala kesalahan atau hal yang kurang berkenan pada hari ini. Saya sebagai moderator, ya saya tadi tidak memperkenalkan diri, tapi nama saya sudah tercantum di gambarnya ya, nama saya Astri. Saya cukupkan, setelah ini Mas Admin bisa langsung end Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu